Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 12-nya ya, matematika peminatan. Kita akan melanjutkan materi matematika peminatan dengan kompetensi dasar yang beda, yaitu tentang rumus, turunan, fungsi, dan sifat-sifatnya. Sekalian lihat di sini, tujuan pembelajaran yaitu membuktikan rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan menggunakannya pada aturan fungsi trigonometri sederhana. Jadi di sini ada definisi ya, bisa kalian lihat. Definisi dari turunan pertama fungsi f, ya ini merupakan konsep limit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa turunan fungsi ini berasal dari konsep limit. Ya, di sini disajikan bahwa definisi 1 ya, dari limit ini bisa mendapatkan turunan fungsi atau turunan pertama fungsi. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h. Jika limitnya ada, ya limit h mendekati 0, ya artinya limit h mendekati 0 ini adalah mempunyai limit, yaitu h mendekati 0. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa konsep turunan ini berasal dari konsep limit, ya. Nah, sebentar nanti kita akan buktikan untuk mencari turunan fungsi trigonometri pada fungsi trigonometri nanti untuk mendapatkan turunannya kita bisa menggunakan konsep ini ya, konsep limit ini. Di sini ada beberapa notasi turunan ya. Yang pertama ini f aksen. Jika kalian mendapatkan fungsi fx dan ada tanda atau simbol aksen, maka itu merupakan simbol turunan ya, atau notasi turunan. Kemudian fx ini itu kan sama dengan y ya. Kalau kita berbicara fungsi, maka fx ini bisa kita misalkan atau sama dengan y ya. Kemudian notasi atau simbol pada turunan juga bisa disimbolkan dengan d, dfx per dx atau dy per dx ya. Nah, simbol ini diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange. Kalau Lagrange memakai simbol aksen. Kemudian kalau dfx per dx ini diperkenalkan oleh Leibniz ya, yang merupakan tokoh yang menemukan turunan. Nah, langsung saja kita bahas contoh. Jadi silakan ditulis jawaban dari jawaban contoh 1 pada video ini ya. Ya, di sini tentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx, yaitu fungsi trigonometrinya adalah sin x. Jadi, dengan menggunakan konsep limit, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, maka kita bisa menentukan turunan pertama dari fungsi trigon ini. Ya, baiklah, kita langsung saja. Jadi setelah ini bisa kalian catat di buku ya, karena ibu tidak share jawabannya di materi. Ini bisa.
Kita langsung jawab. Ya, jadi pertama-tama kita tulis yang diketahui itu fx sama dengan sin x. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada fx dan di sini ada fx tambah h. Maka kita tulis di sini ya, fx tambah h itu, dimana kalau fx-nya ini fungsi trigonometrinya adalah sin x. Kalau fx tambah h seperti bagaimana dia? Tinggal kita ganti ya. Maka kita ganti di sini sin x tambah h, seperti itu. Nah, setelah seperti ini maka bisa langsung kita gunakan definisi ya, atau rumus. F aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h ya. Jadi kita gunakan ini ya, kita gunakan ini ya, definisi. Nah, kemudian langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 ya, kita langsung substitusikan sin x tambah h dikurang sin x per h. Jadi fx tambah h ini bisa kita ganti sin x tambah h. Kemudian fx bisa kita ganti dengan sin x. Kemudian kita per h. Di sini bisa kalian pahami ya. Nah, setelah itu kita perhatikan sin x tambah h. Sin x tambah h ini bisa kita gunakan rumus jumlah sinus kosinus ya. Sudah kalian dapatkan di matematika peminatan kelas 11. Rumus jumlah sinus itu seperti bagaimana dia? Jadi kalau misalnya kita dapatkan sin A tambah B, itu bisa kita pakai rumus jumlah sinus ya, sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B ya, bisa kita pakai ini ya. Nah, ini kita pakai rumus jumlah sinus. Jadi kita ganti f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 itu bisa kita ganti sin x kali cos A ditambah cos x dikali sin H ya, seperti itu ya, per dikurang ya, dikurang ini jangan lupa, ini dikurang
sin, sambung saja di sini, dikurang sin X. Jangan lupa per H. Ya. Per H. Nah, setelah jadi seperti ini bagaimana? Kita lihat ya, yang mana persamaan atau fungsi yang sama. Itu yang kita gabungkan. Jadi fungsi yang sama adalah sin X dengan min sin X ini ya. Jadi bisa kita tulis limit H mendekati 0 sin X kali cos H dikurang sin X ditambah cos X kali sin H per H ya. Ini perbaiki per H. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Ini sin X kali cos H. Ini ibu satukan dengan sin X karena kedua fungsi ini memiliki sin X. Jadi ini kita satukan. Ya, ditambah dengan cos X kali sin H. Ya, bisa. Jadi seperti ini ya. Sin X kali cos H kurang sin X ditambah cos X kali sin H per H. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lihat mana fungsi yang sama. Fungsi yang sama kan sin X, maka kita bisa gunakan sifat distributif ya. Kita keluarkan sin X ini. Sehingga menjadi limit H mendekati 0. Kita keluarkan sin X dikali 1 dikurang cos H ditambah cos X kali sin H per H. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, sin X ini bisa kita keluarkan sin X dikali 1 kurang cos H. Ini kan sama fungsinya dengan ini. Sin X kali 1 kan sin X. Sin X kali cos H, sin X cos H. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, atau bisa juga kita taruh di sini min sin X. Ya, min sin X bisa kita taruh di sini min sin X. Ya, min sin X. Sehingga kalau kita kalikan min sin X kali 1 itu min sin X kali min cos H itu sin X cos H, jadi positif ya. Ditambah cos X kali sin H per H. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita bisa gunakan, ini kan sudah dalam bentuk operasi penjumlahan. Nah, langsung kita gunakan konsep limit fungsi trigonometri ya. Jadi sin X ini, nah, kita langsung substitusikan limit H mendekati 0 ke persamaan yang mengandung H. Jadi yang mengandung H ini yaitu persamaan 1 kurang cos H per H ya, dan persamaan sin H. Jadi selanjutnya bagaimana?
Ini kita keluarkan, min sin X-nya kita keluarkan, kemudian dikalikan dengan limit H mendekati 0, limit H mendekati 0, Nolnya terlalu besar ya. Limit H mendekati 0 dari ini ya, 1 dikurang cos H per H ditambah limit ya H mendekati 0 ya, ditambah limit H mendekati 0 dari sin H ya, sin H per H. Artinya kedua persamaan ini ya, ini di per H, jadi sin X kali 1 kurang cos H itu per H ditambah cos X kali sin H per H ya. Kemudian tersisa persamaan cos X, karena cos X ini tidak mengandung H, maka kita sendirikan dia seperti min sin X, jadi dikali sini terus sambung ke bawah dikali cos X. Nah, seperti itu. Kemudian kalau jadi seperti ini, maka yang ada nilai H ini kita substitusikan H mendekati 0-nya. Jadi bisa kita tulis ulang di sini, sin X dikali, kita substitusikan H mendekati 0-nya ini ke dalam persamaan sini. Jadi 1 dikurang cos 0 per 0 ditambah, lihat ini, yang ini bisa kita gunakan konsep limit ya, konsep limit dimana limit H mendekati 0 ya, limit H mendekati 0, limit H mendekati 0 sin H per H ini sama dengan 1. Bisa kalian lihat sifat limit ya, limit H mendekati 0 sin H per H ini sama dengan 1. Ini di sifat limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1. Maka bisa kita ganti ini 1 ya, 1 dikali cos X ya, 1 dikali cos X. Nah, kita selesaikan. 1 dikurang cos 0 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi min sin X kali 1 dikurang 1 per 0 ditambah 1 dikali cos X itu sama dengan cos X. Nah, ini kita selesaikan. Jadi min sin X dikali 1 dikurang 1, 0, 0 per 0 itu 0, 0 ditambah cos X, sehingga min sin X kali 0 itu sama dengan 0 ditambah cos X itu sama dengan cos X. Jadi sampai sini ya. Nah, sehingga untuk soal tentukan turunan pertama fungsi
turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x, kita dapatkan f aksen x-nya itu sama dengan cos x, ya. Ini dia. Jadi jalannya dari sini, bisa kalian lihat ya. Ya, jalannya dari sini. Nah, kita mendapatkan cos x. Jadi turunan pertama dari fungsi sin x, fx sama dengan sin x yaitu cos x. Silakan kalian komentari, silakan bertanya apabila ada yang mau ditanyakan.